Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan aplikasi sewa mobil berbasis Bluejay dan MySQL. Perkenalkan, saya Fahad Abdullah, NPM 2021 4350 1663. Perkenalkan, nama saya Rizky Ade Darmawan, NPM 2018 4350 1414. Perkenalkan, nama saya Dwi Erlambang, NPM 2021 4350 2686. Perkenalkan, nama saya Lukman Bintang Aditya, NPM 2021 4350 1601. Oke, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah membuka Bluejay terlebih dahulu. Setelah membuka Bluejay, kita pilih Tools, Preference. Nah, kita Add File, Libraries, Add File. Kita masukin JDBC, SQLite-nya sama MySQL konektornya. Kita add file lagi. MySQL konektor kita masukin. Karena ini belum loaded ya, not loaded. Nah, kita pencet OK dulu. Setelah pencet OK, kita close semuanya. Oke, kita close semua aplikasinya. Dan lalu kita buka kembali Bluejay-nya. Untuk mengecek apakah sudah terloaded atau belum. Kita pilih Tools, Preference, Library. Nah, ini sudah terkoneksi ke database. Selanjutnya kita buka XAMPP-nya. Kita nyalakan dulu, pencet tombol Start, Apache dan MySQL-nya. Lalu klik tombol Admin. Dikarenakan kita sudah membuat database, kita tinggal klik sewa _db yang telah kita buat, database yang telah kita buat. Klik penyewa _tb. Nah, strukturnya, klik struktur di penyewa _tb. Klik struktur, udah. Nah, ini merupakan database yang telah kita buat. Selanjutnya, kita ke Bluejay kembali. Di Bluejay, oke, kita ke kelas koneksi. Di sini ada import Java SQL Driver Manager, komponen untuk menangani objek driver. Terus ada import Java SQL, ada import Java SQL Connection, ada import Java SQL Statement, ada import Java SQL Exception, dan import Java Swing.JOptionPan. Selanjutnya ada public class koneksi untuk penamaan kelas sebuah koneksi. Selanjutnya ada public static connection count untuk pendeklarasian variabel koneksi. Ada public static statement STM untuk mendeklarasikan variabel statement. Selanjutnya ada public static void main, metode untuk menjalankan program. Selanjutnya ada try untuk pendefinisian blok kode yang akan diuji. Selanjutnya ada string URL JDBC MySQL localhost sewa _db itu untuk memanggil alamat database. Selanjutnya ada class for name MySQL JDBC driver untuk menentukan driver database yang tadi kita telah masukkan. Selanjutnya ada JOptionPan, show message dialog,
show message dialog. Jika koneksi berhasil, maka akan menampilkan database yang telah kita buat. Jika gagal atau error, program tidak akan berjalan. Oke, selanjutnya kita masuk ke kelas pembayaran. Di sini kita terdapat database import java.sql bintang. Selanjutnya ada seperti biasa juga import java.swing bintang lagi. Selanjutnya di java.length bintang. Selanjutnya ada di java.length.number format exception. Selanjutnya java.out.event. Di sini juga ada public class pembayaran atau di penamaan kelas. Static JFrame, new JFrame untuk membuat frame baru untuk menginstalisasi. Di sini ada JLabel, terdapat ada ID, nama, nick, nomor telepon, alamat, merek mobil, ambil, kembali, dan harga. Di sebelah juga ada kayak ID penyewa, nama penyewa, nick, nomor telepon, alamat, merek mobil, waktu ambil, waktu kembali, dan harga. Di bawahnya ada lagi static JText field. Selanjutnya di static JButton, btn simpan. Nah, JButton simpan itu tombol untuk menyimpan label. Di bawahnya ada public static void mainstream, panggil pembayaran untuk memanggil kelas pembayaran. Di sini juga masih ada di panggil pembayaran, ada menu, handler, dan tampil. Di sini kita masuk ke static void tampil, connection koneksi, drive manager. Seperti biasa di JDBC, MySQL, /localhost sewa DB. Di bawahnya kita ada static void menu, ada frame, ada set title, set size, set location, set resize, set visible, dan set layout. Di bawahnya ada frame, ada sama kayak tadi, ada ID, nama, nick, nomor telepon, alamat, merek mobil, ambil, kembali, dan harga. Kita lanjut ke bawah. Di sini ada kayak seperti ID set bounds. Dia seperti kayak untuk mengatur letak dan ukuran ID. Di bawahnya lagi seperti kayak tadi. Terus ke bawah kita ada static void handler. Di sini kita ada public void action performance, action event. Dan text.get text equals itu untuk mengambil ID pada database. Di sini kita ada ID peminjam masih kosong, nama peminjam masih kosong, nick peminjam masih kosong, nomor telepon peminjam masih kosong. Semuanya masih kosong. Dan setelah itu kita ada koneksi drive manager seperti yang di atas. Selanjutnya kita ke kelas data penyewa. Di sini ada import java.swing.bintang untuk mendeklarasikan sebuah komponen yang berupa grafis dengan perintah yang dilakukan dalam pembuatan program. Lalu ada import java.swing.table.default table model untuk memanggil tabel default. Lalu ada import java.length.bintang untuk menghubungkan perintah dalam program yang digunakan untuk compiler ke semua program Java tersebut. Lalu ada import java.sql.bintang untuk komponen database mengikuti standar SQL. Lalu ada import java.awt.event.bintang untuk proses deklarasi dari kelas event yang berisikan komponen. Lalu ada import java.awt.headless exception. Lalu kita ke kelas data penyewa. Di sini nama kelasnya itu data penyewa. Lalu ada static JFrame, new JFrame untuk membuat frame baru untuk
instalasi variabel. Lalu ada static gPanel, new gPanel untuk membuat panel baru. Lalu ada static gTable untuk membuat table baru, static gScrollPan-sp untuk scroll panel. Lalu public static void main string args tampil underscore table untuk memanggil statement tampil dot underscore table. Lalu ada static void tampil underscore table yang tadi yang kita panggil. Connection connect ini untuk mengkoneksikan. Lalu ada statement pernyataan untuk melihat pernyataan bahwa telah terkonek. Result set hasil untuk melihat hasil. Default table model untuk tampilan table. Table add column untuk menambahkan kolom pada tabel. Di sini ada kolom ID, kolom nama, kolom nick, kolom nomor telepon, kolom alamat, kolom merek mobil, kolom ambil, kolom kembalikan, dan kolom harga. Lalu tabel set model. Lalu try class.forName MySQL JDBC driver. Lalu ada connect driver manager.get connection JDBC MySQL localhost, nama database. Di sini nama database kita sewa underscore db, terus root, pernyataan connect.create statement untuk menyatakan sudah terkonek dengan database. Hasil pernyataan execute query, select from penyewa underscore tb. Penyewa underscore tb ini ada di database tabelnya. Penyewa underscore tb ini adalah tabel yang ada pada database. Lalu while hasil.next, table.addRow punya objek untuk membuat kotak baris. Hasil.getString ID untuk menampilkan hasil inputan dari ID. Lalu kita menampilkan hasil inputan nama, nick, nomor telepon, alamat, merek mobil, ambil, kembali, harga. Lalu ada frame add sp untuk membuat background pada tampilan aplikasi. Frame set site untuk ukurannya, frame set location relatif 0 supaya berada di tengah-tengah. Frame.set disable, frame.set visible supaya terlihat, frame.set layout 0, coach exception gOption pans .show message dialog 0 Selanjutnya ke kelas menu. Import Java Swing mendeklarasikan sebuah kelompok yang berupa grafis dengan perintah yang dilakukan dalam pemuatan proses. Import Java lang untuk menghubungkan perintah-perintah dalam program yang digunakan untuk compiler ke semua program Java. Import Java SQL. Komponen database mengikuti standar SQL. Import Java awt event. Deklarasi dalam kelas event yang berisi komponen. Import Java util login level untuk mengontrol output login level. Import Java util login logger untuk mengontrol output login level. Selanjutnya public class menu. Static gframe untuk membuat frame baru untuk menginstalasi variabel. Static glabel judul untuk membuat variabel judul yang bertempatan di tengah. Static jBottom btn input untuk membuat tombol baru. Static jBottom btn c untuk membuat tombol baru.
Selanjutnya, public static void main. Frame set title untuk membuat judul frame. Frame set size untuk membuat ukuran frame. Frame location relative to untuk membuat frame berada di tengah. Frame set resable untuk mengatur tombol frame disable. Frame set visible true mengatur output agar objek frame dapat ditampilkan. Frame set layout null menentukan layout frame. Frame add judul menambahkan judul. Frame add btn input tombol untuk menginput data. Frame add btn c tombol untuk melihat data yang telah disimpan. Judul setBound menampilkan judul dengan ketentuan ukuran yang sudah ditetapkan. btn input setBound menampilkan button input dengan ketentuan ukuran yang sudah ditetapkan. btn c setBound menampilkan button input dengan ketentuan ukuran yang sudah di net. Berikutnya, btn input add action instancer untuk tombol aksi untuk menambahkan data input. Public void action performer untuk memanggil kelas pembayaran. btn input dot add action listener tombol aksi untuk menambahkan data input. Public void action performer pembayaran dot pemanggilan underscore pembayaran untuk memanggil kelas pembayaran. btn c add action listener tombol aksi untuk menambahkan data inputan. Public void action performer data penyewa dot tampilan underscore tabel untuk memanggil kelas data penyewa. Nanti codingannya kita compile. Kita masukkan data. Di sini ID penyewa kita menggunakan primary key karena sebelumnya kita udah nyoba itu masukin 2, jadinya ini yang ketiga. Semisal nama penyewanya Pais, nicknya asal saja, nomor telepon juga, alamat, merek mobil, semisal Avanza, waktu ambilnya jam 12, waktu kembalinya jam 23, dengan harga 500.000. Kita simpan, data berhasil disimpan, kita minimize, stop loss, kita lihat data. Nah, di sini tampilannya seperti ini. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.